Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra Ariantara dari kelas 3 SIAD dan dari kelompok 13. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pengujian perangkat lunak saya yang telah saya lakukan pada aplikasi ini. Nah, aplikasi ini bernama Adopja, yaitu aplikasi yang berbasis Laravel yang digunakan untuk pengelolaan adopsi kucing. Nah, pada proses pengujian ini saya bertanggung jawab menguji dua fitur atau dua unit, yaitu pada fitur pertama kucing controller itu saya mengambil metode update. Saya mengambil metode update, dan untuk satu lagi itu ulasan controller saya mengambil metode store. Nah, pengujian ini dilakukan mulai dari static unit testing, dynamic unit, functional testing, hingga non-fungsional untuk mengetahui kualitas perangkat lunak dari berbagai aspek. Nah, pada metode pertama itu kucing controller, yaitu untuk memperbarui data kucing seperti deskripsi, nama, ras, usia, jenis kelamin, serta melakukan penggantian foto apabila pengguna mengunggah gambar baru. Nah, lalu metode yang kedua itu ulasan. Itu digunakan untuk menyimpan data ulasan pelanggan, termasuk nama, isi ulasan, rating, dan foto apabila ada. Nah, kedua metode ini saya pilih karena memiliki beberapa proses penting, yaitu validasi input, pengolahan file gambar, percabangan logika, dan penyimpanan data ke database sehingga cukup untuk dilakukan pengujian. Nah, tahap pertama yang dilakukan itu static unit testing. Nah, pada tahap ini saya melakukan pemeriksaan terhadap kualitas kode, struktur kode, validasi input, penanganan error, dokumentasi, serta aspek keamanan. Dari hasil review yang ditemukan, diantaranya masih terdapat kode yang belum memiliki terdokumentasi yang memadai, validasi yang dapat ditingkatkan, serta beberapa bagian kode yang dapat disederhanakan agar lebih mudah dipelihara. Temuan tersebut kemudian didokumentasikan ke dalam defect log berdasarkan rekomendasi perbaikannya. Nah, kedua itu ada dynamic unit testing. Setelah saya melakukan static unit, saya melakukan dynamic unit testing. Nah, langkah pertama itu untuk menghitung cyclomatic complexity-nya untuk mengetahui jumlah jalur independen yang harus diuji. Dari hasil perhitungan tersebut, beberapa jalur independen yang kemudian menjadi dasar penyusunan test case. Nah, yang pertama itu ada flow graph untuk menggambarkan alur eksekusi program pada kedua metode yang akan diuji. Dari graf tersebut dapat kita ketahui seluruh percabangan yang mungkin terjadi sehingga setiap jalur dapat diuji secara sistematis. Kedua itu ada data flow graph. Itu gunanya untuk membuat data flow graph dan desain diff use chain. Tujuannya itu memastikan setiap variabel yang didefinisikan itu benar-benar digunakan sesuai alur program dan tidak terdapat penggunaan variabel yang belum terinisialisasi. Nah, selanjutnya saya akan mencoba unit test. Berdasarkan hasil analisis yang sudah saya buat, saya memiliki 5 test case. Nah, saya mempunyai 5 test case, 3 diantaranya itu di kucing controller dan 2 diantaranya itu ada di ulasan controller. Nah, pertama saya akan membuka terminal. Nah, ini saya sudah membukanya. Langsung saja kita ketikkan PHP Artisan Test. Nah, nanti dia akan keluar pas dengan kucing controller. Nah, ini sebelumnya saya sudah membuat kucing controller untuk tes dan ulasan controller untuk tes. Nah, di sini hasil pengujian menunjukkan seluruh test case berhasil dijalankan dengan status pas, sehingga fungsi yang diuji telah berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, di sini update-nya sudah bisa tanpa foto, update dengan foto baru, ataupun update dengan foto lama. Nah, untuk ulasannya juga sama, store tanpa foto dan store dengan foto. Nah, ini test case-nya kelima-limanya berhasil. Lalu di sini saya mencobakan mutation testing. Nah, di sini dengan mengetikkan vendor /bin /infection bat. Nah, ini gunanya untuk mengukur kekuatan unit test dalam mendeteksi perubahan kecil pada kode program. Dari hasil ini hasilnya
40 mutan dengan 16 mutan berhasil dideteksi, 23 mutan masih lolos, dan 1 mutan mengalami timeout. Nah, nilai Monstration Score ini yang diperoleh itu 42%, sehingga masih diperlukan penambahan test case agar kemampuan unit testnya menjadi lebih baik. Nah, di sini masih ada terdapat timeout ya pada program ini. Nah, lalu kita akan ke functional testing, yang mana untuk memastikan setiap unit berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan pendekatan black box testing karena fokusnya adalah menguji fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat implementasi kode program. Test case disusun untuk berdasarkan skenario pengguna aplikasi dengan membandingkan spek result dan actual result. Berdasarkan hasil pengujian tersebut memperoleh status berhasil. Nah, di sini saya sudah melakukannya dan itu semua berhasil, yang kelima tadi. Baik, selanjutnya itu ada di non-functional testing. Nah, selain pengujian fungsional tadi, saya juga melakukan performance testing menggunakan tools Grafana K6. Tujuannya itu untuk mengukur performa aplikasi ketika diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna virtual. Nah, pertama di sini saya sudah membuatkan performance testnya. Nah, ini berdasarkan websitenya yang get halaman websitenya melalui link websitenya. Nah, di sini pengujian telah dilakukan. Di sini sudah dilakukan dengan virtual usernya itu ada di 10. Durasi tesnya itu 30 detik. Total requestnya ada 175. Sukses rate-nya itu 100%. Failetnya itu 0%. Respon time-nya, rata-rata respon time-nya itu di 759 milisecond, itu termasuk agak lambat. Lalu itu ada mediannya di 744 milisecond. Nah, untuk P90 nya itu ada di 814. P95 nya 830 ms. Masih cukup stabil untuk pengujiannya, dan juga max-nya itu di 1,8 second detik. Ada beberapa request yang cukup lambat gitu. Nah, jadi itu adalah menunjukkan bahwa aplikasi ini masih dan tetap mampu melayani seluruh request tanpa kegagalan pada lingkungan pengembangannya. Nah, berdasarkan seluruh proses pengujian yang telah dilakukan tadi, dapat saya simpulkan pada metode update dan metode store sesuai dengan kebutuhan sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Jadi dua-duanya metode tadi sudah berjalan dan sudah berfungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Meskipun itu, hasil multi-test sistem menunjukkan bahwa kebutuhan unit test masih dapat ditingkatkan karena masih terdapat beberapa mutan yang tidak berhasil terdeteksi. Jadi saya merekomendasikan pada lab developer yang membuat ini untuk menambahkan test case terutama pada validasi input, pengujian kondisi negatif, serta seluruh persamaan logika itu agar kualitas unit testing akan menjadi lebih baik lagi. Dari proses pengujian ini saya belajar bahwa pengujian perangkat lunak tidak hanya bertujuan menemukan bug, tapi juga memastikan kualitas kode itu, mengukur cakupan pengujian, mengevaluasi performa aplikasi, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu developer meningkatkan kualitas perangkat lunak. Saya juga menghadapi beberapa tantangan seperti konfigurasi environment, pengujian, penggunaan PHP unit, Xdebug, infection, hingga tools yang saya cobain tadi. Namun melalui proses tersebut, saya dapat memperoleh pengalaman yang lebih mendalam tentang software quality assurance, tentang lebih ke QA-nya nih, khususnya pada pengujian aplikasi berbasis Laravel. Nah, mungkin sekian dari presentasi pengujian yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.